Halo semuanya, senang dapat berjumpa dengan teman-teman kembali. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pada latihan kita bagaimana menganalisis menggunakan aplikasi Jamovi ya, analisis kuantitatif. Khusus menggunakan aplikasi Jamovi, meskipun ya menggunakan aplikasi yang lain pun juga hasilnya juga akan sama, tapi kita akan praktik menggunakan aplikasi Jamovi. Baik teman-teman, di beberapa video yang lain kita sudah banyak mempelajari analisis yang lainnya, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada analisis komparatif gitu ya, analisis komparasi di mana kita akan praktik menggunakan analisis UJT gitu ya. Di mana analisis ini adalah analisis yang digunakan untuk menguji apakah ada tidaknya perbedaan ya antar variabel yang kita teliti. Nah, ini biasanya untuk teman-teman yang em, melakukan eksperimen gitu ya, ini juga biasanya sering menggunakan uji T gitu ya, atau banyak juga yang menyebutnya student t-test gitu ya, atau uji banding juga secara umum gitu ya. Nah, maka kita akan melakukan praktik analisis karena di uji T itu ada tiga, kita nanti akan bagi menjadi tiga video yang berbeda, gitu ya. Dan kesempatan ini kita akan melakukan analisis uji T dengan jenis one sample t-test, gitu ya. Nah, jadi untuk menggunakan one sample t-test ini kita hanya menggunakan satu kelompok data ya teman-teman. Kita hanya menggunakan satu kelompok data yang dibandingkan dengan suatu kriteria tertentu atau skor tertentu. Kita ingin mengetahui apakah rata dari kelompok data yang kita miliki itu ada nggak perbedaan dengan kriteria tertentu yang kita tentukan. Nah, dan tentunya siapa yang menentukan kriteria ini ya tentunya si peneliti itu gitu ya atau orang yang sedang menganalisisnya. Dia ingin menguji apakah memang ada perbedaan dengan skor ataupun kriteria tertentu yang ditentukan atau tidak dari rata data yang dia miliki. Nah, maka dari itu teman-teman bisa buka di buku statistik Jamovi yang sudah dimiliki di halaman 212, teman-teman ya. Di halaman 212. Untuk konsep teori, silakan teman-teman bisa baca di halaman-halaman sebelumnya, gitu ya. Kita di sini akan langsung mencoba untuk mempraktikannya. Saya akan menggunakan aplikasi Jamovi, ya, untuk memudahkan kita menggunakan langkah-langkah yang sudah ada. Nah, teman-teman, di halaman 212 itu sudah ada satu kelompok data, gitu ya. Nah, maka biar lebih bagus gitu ya meskipun bisa aja kita copy paste kan saja nggak peduli ini apa nama-nama variabelnya gitu ya. Nah, tapi kita bisa ubah dulu karena kita menggunakan satu variabel kita hapus saja variabel B dan variabel C kita hapus ya kita delete kemudian kita ubah di sini kita double klik variabel A dan kita ganti menjadi nilai gitu ya kemudian kita pilih yang ordinal. Nah, sudah ada variabel nilai, kemudian kita tinggal masukkan data yang sudah ada. Nah, jadi di buku itu sudah ada, teman-teman bisa mengetik ulang, ya, bisa mengetik ulang dari data yang sudah disiapkan di sana. Nah, kita pastekan ada 10 sampel ya, teman-teman ya. Ada 10 sampel di mana setiap sampel sudah didapatkan skor nilai, ya, skor nilai. Nah, kita tujuannya adalah mau mengetahui apakah rata dari ya dari keseluruhan nilai yang didapat oleh sampel ini apakah sama atau tidak gitu ya, berbeda atau tidak dengan kriteria yang kita tetapkan. Contohnya kita mau menetapkan bahwa kriterianya itu adalah raratanya adalah 82. Kita mau menguji apakah memang rata dari kelompok sampel ini ya variabel nilai ini rata-ratanya sama dengan 82. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau
tidak gitu ya. Nah, maka kita bisa langsung mulai pada langkah-langkah analisisnya. Yang pertama kita klik analisis. Kemudian di sini sudah disediakan ada t-test ya teman-teman. Ada t-test, kita bisa klik. Kemudian di sini akan muncul tiga option ya. Yang pertama adalah independent sample t-test, kemudian pair sample t-test, dan one sample t-test. Nah, independent t-test itu digunakan kalau teman-teman ini menggunakan dua kelompok yang berbeda, teman-teman ya. Sampelnya berbeda atau jumlahnya sama tapi dari sampel yang berbeda, dua kelas yang berbeda, gitu ya teman-teman ya. Kalau dua kelas yang berbeda, maka gunakan independent sample t-test. Mau itu jumlah sampelnya sama atau tidak, gunakan independent sample t-test. Kalau menggunakan pair sample t-test, ya maka teman-teman kondisinya adalah ketika kelompok sampel itu yang teman-teman gunakan itu berasal dari kelompok yang sama. Contohnya ketika pretest menggunakan kelompok A, kemudian posttest menggunakan kelompok A juga, gitu ya. Nah, maka bisa menggunakan pair sample t-test. Sedangkan yang akan kita lakukan adalah menggunakan one sample t-test karena eh, kita akan menggunakan satu kelompok sampel ya, satu kelompok data yang dibandingkan dengan satu kriteria tertentu. Kita klik analisis, t-test, one sample t-test. Nah, maka di sini akan muncul ya, di sebelah kiri adalah kolom untuk perintah, dan sebelah kanan adalah hasil atau outputnya. Pada variabel nilai kita masukkan ke kolom dependent, ya, kolom dependent. Nah, yang pertama kita checklist dulu untuk assumption check dan normality test ya. Nah, di sini ya teman-teman, bisa dilihat untuk tabel normality-nya, itu nilai P-nya itu 0,108 gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan kesimpulannya teman-teman. Berdasarkan tabel normality test, diketahui nilai P sebesar 0,108. Lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan kelompok data berdistribusi normal. Nah, gini ya teman-teman, berdistribusi normal. Jadi sudah kita pastikan bahwa data nilai ini berdistribusi normal. Kita pun juga bisa melihat pada grafik Ggplotnya ini ya, bahwa titik-titiknya masih berada di sepanjang garis diagonal. Terus kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita perlu memasukkan nilai ataupun kriteria, teman-teman. Nilai ataupun kriteria di sini sudah ada ya hipotesisnya. Kita pilih yang tidak sama dengan, kita masukkan 82 misal. Nah, kita anggap kriterianya adalah 82. Kemudian mean difference-nya, kemudian deskriptifnya kita bisa checklist ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat di tabel one sample eh, t-test ya. Kita lihat di one sample t-test. Kita lihat bahwa nilai P sebesar 0,603 ya. Sebesar 0,603. Maka artinya kita bisa dapat simpulkan seperti ini teman-teman. Berdasarkan tabel one sample t-test diketahui nilai P sebesar 0,603, lebih besar dari 0,05. Maka nilai rata variabel nilai sama dengan 82 dapat diterima. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau dia lebih dari 0,05 gitu ya, nilai P-nya, maka eh,
Reratanya, rerata dari variabel nilai yang sedang kita analisis sama dengan 82 itu masih dapat diterima teman-teman gitu ya. Nah, jadi kalau di bawah dari 0,05 artinya tidak dapat diterima gitu ya. Nilai reratanya 82 itu tidak dapat diterima. Nah, kita lihat pada tabel deskriptifnya sini teman-teman. Di sini diketahui bahwa minnya adalah 82. Ah, meskipun 83. Meskipun di sini 83 ratanya, tapi masih bisa diterima teman-teman bahwa kalau eh, dengan kriteria 82 itu masih diterima. Nah, jika kita ubah di sini menjadi 83, maka di sini P-nya akan benar-benar satu ya teman-teman. Akan benar-benar satu. Gitu. Artinya memang reratanya adalah 83. Gitu, 83. Tapi kalau kita ubah menjadi 87, maka di sini juga masih bisa diterima teman-teman karena masih lebih dari 0,05 tetapi sangat kecil sekali. Ketika sudah dipindah menjadi atau diganti kriterianya 88, maka ini sudah di bawah 0,05, maka tidak dapat diterima atau tidak sama dengan 82 gitu ya teman-teman. Ini adalah langkah dalam analisis one sample dites gitu ya. Sederhana ya teman-teman ya. Jadi kalau ini harusnya bisa gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mempelajari lagi dengan data yang mungkin dengan jumlah yang lebih banyak gitu ya. Kalau di sini kita kan hanya menggunakan 10 eh, sampel ya, 10 sampel. Nah, jadi seperti itu yang dapat kita uji coba praktikan pada video kali ini ya teman-teman ya. Besar harapan saya teman-teman bisa mencoba, benar-benar mencoba menggunakan berbagai data yang bisa ditemukan di internet gitu ya, ataupun dari data penelitian yang dimiliki dengan menetapkan satu kriteria tertentu. Kita nanti akan lanjutkan lagi pada analisis yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.